Pada video update kali ini kita akan kembali membahas saham yang sudah jebol dari supportnya karena kita banyak sekali mendapat pertanyaan dari teman-teman di gudang saham yang bertanya, contoh, kenapa saham Antam di stop loss kan harga nikel naik, yaitu kita bisa lihat bahwa sebenarnya hampir tidak ada korelasi. Jadi kita harus lihat supply demand dari saham tersebut. Kenapa sangat penting ya? Karena kalau sudah jebol support itu akan kembali turun dan alangkah baiknya kita bisa stop loss, dan kalau memang kita suka sama saham tersebut kita beli di bawah. Ya, kita lihat lagi saham yang pernah kita diskusikan kemarin, contoh Antam, ini juga masih turun. Ya, sekali lagi ini kalau memang yang tidak percaya teknikal ya kita lihat bahwa ini selalu bekerja gitu kalau untuk teknikal. Jadi ini sudah jebol di sini. Karena banyak pembeli di sini, otomatis mereka harus menjual. Dan ini dengan volume yang tinggi, 400 juta hari ini. Begitu juga dengan saham TINS. Saham TINS juga jebol support di sini. Target kita kemarin bilang sekitar 1100, masih jauh. Tapi ya, kalau memang kita suka TINS, at least kita bisa membeli di 1260. Ya, daripada kita tahan dari 1400 ke bawah. Nah, ini ada saham-saham lain juga yang ditanyakan kenapa di stop loss juga. Kita lihat lagi pergerakannya hari ini ya, AISA. Ini kita lihat supportnya di sekitar 190 sampai 193. Sangat jelas. Berapa kali ke sini ini turun ya, sudah lumayan hampir sekitar 8%. Apakah akan turun lagi? Bisa jadi. Begitu, tapi lebih baik kita aman dulu. Kita stop loss pada saat menembus support. Selanjutnya yang sering dibicarakan adalah BRIS. Ya. Untuk BRIS di harga 2000 pun ini sudah jelek karena ini support yang lumayan kuat. Sekali dijebol minimal turun sekitar 300 poin. Ya, dan hari ini lebih parah lagi karena ini adalah support yang terjadi hanya 2 kali di sini. Lalu mantul. Ya, ini juga support pada waktu itu di Oktober 2020. 1700. Ini jebol. Kemungkinan bisa turun lagi ke 1500. Ya, jadi pilihan terserah gitu. Tapi alangkah baiknya kita stop loss dulu dan kita nilai lagi situasinya. Volume tidak terlalu besar sebenarnya, tapi bisa saja besok terjadi penjualan yang lebih besar lagi. Ini untuk BRIS. Lalu ada lagi saham yang mirip-mirip seperti inilah Hoki. Jadi Hoki di sini 180 sampai 182. Sempat tertahan, naik, turun lagi, tertahan lagi. Setelah tembus dari 180, sekarang di 168. Hampir 8%. Kemungkinan juga bisa saja turun. Kalaupun naik, kemungkinan besar akan naik maksimal di 180 lalu turun kembali. Itu yang terjadi di sini untuk Hoki. Saham-saham yang mirip seperti ini apa? Kita lihat IMAS hari ini. IMAS waktu itu kita lihat support kuat di sini di 840 pada waktu itu. Ketika turun di Juli sempat naik, oke. Lalu turun kembali ke sini. Nah, kalau sudah turun tembus dari 840, kemungkinan besar masih berlanjut. Kalau kita lihat target jangka menengah bisa ke 600. Nah, jadi apakah kita mau nunggu di 600 atau kita jual dulu lalu beli lagi di 600? Dari segi volume masih tidak terlalu besar, hanya 2 juta. Tapi ya seperti dibilang, alangkah baiknya kita mengurangi resiko dulu sebelum terlalu parah. Nah, jadi saham apa yang bagus saat ini? Kita lihat dulu IHSG. Sebenarnya IHSG tidak kemana-mana. Walaupun turun tapi tidak terlalu besar pergerakannya. Kalau IHSG turun di bawah 6480 itu tanda bahaya. Saat ini cenderung masih ke atas. Ya, kita bisa lihat saham-saham blue chip sebenarnya malah tidak turun dan lumayan stabil. Ya, seperti BCA malah masih kuat ya. Sebentar lagi di resistance, kalau jebol bagus. BBNI stabil aja, tidak ada yang turun.
Ya, jadi intinya adalah kita harus waspada, jangan bersikeras. Kalau memang sudah jebol, lebih baik jual dulu, amankan resiko. Ya, ini kita bisa menghemat uang banyak, ya terutama kalau memang turunnya seperti kemarin baca. Ini turun terus dari 370, 380, sekarang di 216. Ya, itu sekian saja untuk update hari ini. Semoga membantu. Terima kasih.